Kan. Halo Sobat Kerat Media, kenalin nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Di sini saya akan membawakan suatu acara ngobrol santai, ngosan bersama satu narasumber yang sudah saya undang. Beliau ini sebagai pebisnis muda kali ini yang sedang naik daun katanya sebagai pebisnis jual beli motor. Langsung aja kita sambut Bung Rizky Firmansyah. Halo. Halo Bung Rizky. Mochi apa gimana ya teh nyebutnya? Rizky aja Bung. Oh, Rizky aja. Oke. Nah, ini merupakan bintang tamu kita kali ini di acara ngosan, yaitu ngobrol santai. Di sini saya mau ngebahas nih tentang bisnis Kang Rizky gitu ya. Boleh. Apalagi kan Kang Rizky di usia yang masih muda gitu ya, sudah bisa memulai bisnis jual beli motor. Terus kan saya tahu juga Kang Rizky usahanya sedang naik daun ya katanya. Amin. Ya. Mungkin awal ini saya pengen tanya dulu nih dari Kang Rizky sendiri gitu ya. Awal suka hal-hal di bidang otomotif itu dari kapan gitu? Bisa diceritain nggak? Ada suka otomotif tuh jadi gini. Ya. Dulu tuh waktu masih kecil tuh kalau pernah ngalamin ada film namanya Fast and Furious. Oh, Fast and Furious. Dari situ awalnya kan diajak nonton segala macam, jadi mulai muncul ketertarikan lah sama otomotif itu sendiri. Itu tuh kalau nggak salah zaman SD, kalau salah. SD. Zaman SD. Awal itu kan kalau nggak salah Fast Furious itu tahun 2001 ya, 2002 kalau nggak salah. Iya. Berarti terinspirasi dari Fast Furious ya. Iya. Oke. Ada mungkin karakter favorit dari Kang Rizky? Oh ada. Ada siapa? Brian O'Connor. Oh, Brian O'Connor. Almarhum ya, almarhum. Keren banget sih itu. Iya. Terus mungkin dari tahun tersebut Kang Rizky udah mulai suka ya ternyata ya dari ke bidang otomotif. Ya, dari kecil emang suka sih sama otomotif. Ya. Awal suka tuh dari apa dulu, motor, mobil atau? Pertamanya suka mobil. Cuman karena waktu itu masih kecil kan SD. Pertama kali dikasih kendaraan tuh SD kelas 4. Ya. Dikasih motor ceritanya. Oh, SD kelas 4 ya udah kasih motor. Wah, keren. Tadi dikasih sih sebenarnya kayak boleh pakai gitu lah. Oke, boleh pakai ya. Boleh pakai. Motor pertama yang dikendarain apa kalau boleh tahu? Dulu tuh zamannya ini Yamaha Mio. Soal Karbu. Berapa ya? 2008, 2009 misalnya. Oh, itu tuh 2008, 2009 Kang Rizky udah mulai bisa naik motor ya. Konsepnya itu belajar sendiri. Oh, nggak diajarin siapa? Ayah? Oh, enggak. Oke. Nah, mungkin itu sedikit tadi Kang Rizky cerita ya bagaimana awal dia bisa suka dengan bidang otomotif gitu kan. Mungkin saya mau bertanya nih, masuk ke ranah bisnisnya Kang Rizky gitu kan. Awalnya gitu ya bisa memulai bisnis itu tuh apa aja gitu Kang Rizky, dari kapan awal bisnis ini tuh? Bisnis jual beli motor. Bisnis jual beli motor tuh pertamanya pas kuliah sih. Pas kuliah. Semester berapa? Semester pas sekitar awal lah. Oh, awal ya langsung. Jadi waktu itu ceritanya punya motor nih. Punya motor. Itu tuh motor yang dibeli pakai uang sendiri. Hasil kerja ceritanya. Dari situ dijual, gantilah ceritanya. Ganti, udah diganti sama 15. Waktu itu sempat kepengen punya aerok ceritanya. Bilang lah ke bokap ceritanya kan punya aerok nih. Tapi nggak nang pintu. Nggak nang pintu ya? Oke, terus? Itu bokap sempat bilang kayak ngapain beli aerok? Nggak bisa ngasilin duit. Soalnya kita posisi masih sering minta duit kan. Udah aja, cobain aja. Motornya dijual, uangnya jadi modal. Dari situ tuh sempat kayak kepikiran tuh, 2 hari sehari lah kepikiran. Penasaran juga kan. Akhirnya ya udahlah, nggak dapet aerok nggak apa-apa, nyobain. Waktu itu motor pertama yang dijual tuh Yamaha Lexi. Lexi. Dijual,
lanjut ternyata oke juga nih hasilnya kan. Hasilnya lumayan lah ya. Oke. Yang tanya kepengen aerob 3 kali saya pakai aerob. 3 kali pakai aerob ya. Oke, berarti motor pertama yang dibeli sama uang Kang Rizky sendiri itu motor apa kalau boleh tahu? Itu Soul GT. Soul GT 2015. Ya. Oke, berarti itu jadi motor pertama yang dibeli pakai uang sendiri ya. Oke. Terus apa sih kalau masuk ke bisnis jual beli motor ini tuh langkah awal yang perlu diperhatiin apa aja sih Kang Rizky yang harus kita aware gitu? Sebenarnya cost aware itu sama kondisi motornya sih. Ya, kondisi motor pasti ya. Kan yang lihat mesinnya kan karena kita kan buat dijual lagi ke orang kan. Iya. Jangan sampai orang udah beli itu nanti komplain kayak ini kenapa nih mesinnya segala macam. Jadi kalau buat ngecek sih pertama yang dicek tuh mesin. Ceknya mesin ya pasti ya. Segala macam baru body. Sama surat-surat yang penting. Surat-surat ya pasti ya. Iya, surat kayak STNK, BPKB-nya, terus sama orang kalau mesinnya sama apa enggak. Oke. Berarti apa sih untuk itu kayak surat-surat pun harus dicek lebih detail kali ya, karena kan harus kayak pajaknya harus jalan gitu kan, BPKB dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah terus faktor utama yang perlu dipertimbangin nih dari Kang Rizky sendiri gitu kan, selama memulai bisnis ini tuh ketika milih motor apa aja gitu yang harus dipertimbangin dari misal beli motor yang emang bagus, terus kan mesinnya atau apanya gitu. Sebenarnya ini sih ketika jual beli motor sih kalau lebih kayak gitu. Ya, sebenarnya lihat ke ininya sih yang di target pasar. Kayak di jalanan kebanyakan kan kayak yang cari itu motor matic ya. Soalnya itu pernah pengalaman jual motor gede gitu. 6 bulan Pak saya jual. 6 bulan? Lama banget. Lama ya, berarti kalau untuk jangka bisnis jual beli motor 6 bulan itu udah lama ya? Lama. Oke, terus? Nah, kebetulan saya kan nyarinya perputaran cepat. Ya. Jadi nyarinya kacang goreng lah, kayak Beat. Kacang goreng? Ya. Kacang goreng ya? Seperti gitu. Istilah? Iya, istilah dalam bisnis jual beli motor kacang goreng ya? Beat sih semuanya. Kayak apa tadi? Beat apa lagi? Beat, Vario, Aerox, NMAX, pokoknya Matic, Yamaha, Honda. Fatar juga katanya termasuk ya? Fatar, itu yang belakang aja. Oke. Jadi ketika membeli motor yang perlu dibeli dan dijual tuh ya itu kali ya pertimbangannya harus dicek dulu kali ya. Oke, sobat Krat Media, balik lagi dengan saya Rizky sebagai host di sini, dan ini adalah Westa kita, Kang Maman, sang pebisnis muda jual beli motor kali ini. Nah, mungkin dilanjut ya, Kang Rizky. Pertanyaan selanjutnya paling saya pengen nanya nih, ada nggak sih strategi pemasaran efektif gitu untuk ningkatin peminat dan penjualan dalam bisnis jual beli motor yang Kang Maman sendiri lagi dalami sekarang gitu? Kalau strategi sebenarnya paling ini sih kayak pinter-pinter kita ngiklanin si barangnya. Soalnya kayak contoh di marketplace nih, ada motor yang sama sih tapi si belakangnya tuh kayak apa ya, angel fotonya segala macam itu beda. Tentunya kan orang nanti bakal milih tuh yang menurut dia bagus kan. Nah itu sih paling. Berarti dalam sesi apa ya, foto barang juga itu ngaruh ya ke ini kayak contohnya inilah kayak foto di depan yang belakangnya bagus sama contoh yang di dalam gang. Otomatis orang yang milihnya nanti coba dulu yang pasti yang di pemandangannya bagus dong. Kayak gitu sih paling. Terus selain itu mungkin Kang Rizky ada nggak sih kayak strategi dari cara komunikasi Kang Rizky dengan pelanggan gitu biar narik minat pelanggan tersebut gitu, kayak gimana? Kalau sama pelanggan paling ya biasa aja sih. Biasa aja. Kayak nanti paling si customer datang ke rumah sama saya paling suruh ngecek dulu sepuasnya kan. Soalnya saya juga sebagai penjual gitu nggak mau terima komplain. Gitu. Jadi saya sarankan si orangnya nanti buat nyobain dulu lah. Jadi nyobain dulu motornya gitu ya. Tapi kan yang saya tahu ya Kang ya, apa sih dalam hal jual beli motor bisnis kayak gini tuh biasanya ada strategi khusus gitu, kayak komunikasi itu kayak bisa dipancing gitu buat si pembeli itu biar tertarik gitu beli barang yang Kang Rizky jual gitu kan. Ada nggak sih kayak komunikasi khusus gitu yang Kang Rizky pakai gitu ke pelanggan biar si pelanggan itu yakin gitu bahwa oh saya pengen nih motor
motor ini misalnya motor yang Kang Rizky jual gitu kayak gitu, ada nggak sih? Paling yang pertama di iklannya sih. Di Yang iklannya? pertama dari judulnya dulu. Oh, oke. Bikin semenarik mungkin. Terus yang kedua paling di deskripsinya. Kayak contoh kita bagaimana caranya kita mengistimewakan barang yang kita jual. Supaya nanti si customer tuh tertarik lah. Sama si barang yang kita jual. Ya. Itu sih paling. Oke, terus bentar. Oke, paling itu ya ternyata strategi yang Kang Rizky pakai selama mendalami bisnis jual beli motor ini ya, kayak gitu. Oke. Kira-kira tahu Kang Rizky udah berapa motor yang kejual? Kira-kira gitu yang Kang Rizky tahu? Kira-kira di bawah 100 sih. Di bawah 100. Di bawah 100 di atas 20. Oke, berarti udah lumayan ya? Lumayan. Penghasilan udah lumayan nih? Lumayan. Oke, keren. Ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman Sobat Krat yang mau memulai bisnis gitu kan, jual beli motor khususnya gitu kan, bisa gitu. Nah, terus ini nih yang menarik sih. Gimana nih cara Kang Rizky menangani proses administratif dan legalitas itu saat melakukan transaksi jual beli motor kan? Kalau jual beli motor ini kan harus ada legalitas juga kan, dan juga ada administratif yang jelas gitu ke pelanggan. Gimana sih cara Kang Rizky gitu buat nanganin proses motor-motor yang Kang Rizky jual gitu kan? Terus emang motor-motor itu harus memang dalam kondisi legal dan juga administratifnya jelas gitu. Gimana? Kalau gitu buat ngatasin itu paling kayak contoh pas sebelum saya beli motornya dari orang ya. Atau misalkan saya dapat info dari bandar. Iya. Yang bandar sebenarnya. Bandar. Kalau kan pasti kita cek dulu kayak surat-suratnya segala macam, nomor mesin. Terus waktu itu juga pernah nih pengalaman beli motor yang dia tuh motornya ini sitaan leasing. Oh, sitaan leasing. Iya, sitaan leasing. Jadi itu kan kalau misalkan sitaan leasing itu nanti si leasing itu ngejual sistem kayak lelang gitu. Nah, kebetulan dapat lah ceritanya. Dapat. Waktu itu sempat dipinjam sama saudara ceritanya. Karena waktu itu pas dibeli sama saya tuh si surat-suratnya tuh BPKB-nya masih ada di leasing, tapi STNK udah di saya. Itu tuh prosesnya biasanya sehari 2 hari baru BPKB dikasih ke yang beli. Nah, biasanya kalau misalkan kayak gitu itu motor boleh dipakai. Cuman kalau di jalan tuh disebut ada mata elang nanti. Mata elang. Iya, mata elang. Itu nanti kayak deklarator gitu lah, berhentiin. Nah, ceritanya pernah nih motor waktu itu beli Honda Scoopy. Honda Scoopy dipinjam sama saudara, dicegat lah sama deklarator itu. Nah, kalau kayak gitu paling sarannya sih mendingan kuncinya aja kasih, tapi STNK jangan. Jangan sampai ngasih STNK. Soalnya kan iya benar-benar. Soalnya kan zaman sekarang banyak ya kayak kejadian itu maksudnya kejahatan nggak sih kan? Kalau mata elang kayak gitu. Sebenarnya bisa aja sih kayak ada orang yang modus gitu kan. Kita nggak tahu juga dia benar deklarator apa bukan. Kalau modus, tapi ya sarannya lebih hati-hati aja sih. Mata elang ya, suka ada di jalan ya, bahaya juga sih buat teman-teman tuh Sobat Krat Media. Hati-hati ya yang motornya diincar tuh sama mata elang, biasanya suka modus doang tuh ya. Nah, terus Kang Rizky pernah juga nggak sih kayak bisa lagi dalam bisnis jual beli motor kayak gini ya, kan pasti ada aja gitu pelanggan yang rese gitu, ngerti nggak sih kan? Kayak di chat juga kayak misalnya nanyain bercanda gitu kan, terus ada yang nanyain banyak gitu kan, AIUEO tapi akhirnya nggak jadi gitu, ada nggak sih kan? Pernah pasti ya. Oke. Boleh diceritain kayak gitu? Kalau yang di chat baru kemarin kejadian. Nanya barang nih ceritanya kan, di iklan tuh ngejual Vario ceritanya. Ditanya nih sama yang beli kan, masih ada, masih dijawab kan. Minusnya apa segala macam, dijawab lah sesuai postingan segala macam. Dia nanya sebenarnya yang dia tanyain itu di luar yang dia mau beli motor. Dia nanya kayak kenapa dijual? Sebenarnya kan itu di luar saya mau jual itu kan. Mau saya jual karena saya BU atau apa kan itu urusan saya, mau saya beli. Saya bilang aja mau ganti. Soalnya saya nggak mau orang yang beli itu tahu kalau saya tuh jual beli motor. Pengennya tahunya saya pemakai aja. Pemakai. Udah gitu saya jawab lah. Mau ganti gitu saya. Dia tanya lagi, kenapa diganti? Nah, sama saya ditanya balik kan, kan kenapa beli motor? Saya gituin. Dia jawab gini, saya punya Aerox, cuma kegedean. Oh, saya juga punya Vario tapi kekecilan. Nah, kalau misalkan cerita yang kedua tuh itu pernah ada yang beli Mio nih ceritanya.
Dia tuh kayak udah suka banget sama motor saya, dicek segala macem. Udah datang ke rumah. Udah deal, udah jam kabul. Ya. Pas jam kabul ya? Jam kabul. Kayak mau nikah berarti. Jam kabul. Pemakaian 6 bulan. Dia nge-WA. Ya. Kang, motor teh cadu cenah. Cadu ya? Cadu. Aduh, cek saya teh. Dia gimana pemakaian 6 bulan? Dulu. Bisa dijelasin arti cadu itu apa? Tahunya kan ini sobat kan juga ada yang nggak ngerti gitu. Bahasa Sunda cadu tuh. Cadu apa ya? Cadu tuh kayak apa ya? Bohong lah istilahnya. Bodong kali ya, bohong. Kayak sesuai sama postingan Oh, mungkin dari segi mesin barang-barang mungkin ada yang ini kali ya, ada yang nggak sesuai sama yang dia. Ya, tapi kan misalkan dia bilangnya baru pemakaian seminggu atau 5 hari, malah 6 bulan. Dia nggak tahu dia makainya gimana. Iya. 6 bulan dia baru mulai ya. saya. Oke. Sama saya terjawab aja cadu kemakan kata saya teh. Ya. Ini buat yang nggak tahu artinya cadu ini apa ya, cadu tuh kayak nggak sesuai postingan lah. Nggak sesuai sama yang dia perkirakan kali ya. Cadu ya, sobat-sobat kerat tuh. Cadu. Jadi itu tapi kan jangka waktunya lama ya kan gitu. 6 bulan juga. Ya itu udah pemakaian rutin kan. Termasuknya iya gitu. Tapi ya masuknya itu udah bukan tanggung jawab akang juga sebagai penjual gitu ya. Jadi ya itu sih emang resiko sebagai ini ya, sebagai bisnis. Apalagi kan motornya second juga bukan. Ya betul, ya. Oke, luar biasa. Keren. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Kang Rizky. Nah ini menarik juga nih. Apakah peran teknologi dan platform online nih seperti sosial media gitu kan bisa ningkatin efisiensi bisnis Kang Rizky gitu dalam hal bisnis jual beli motor? Tentu banget. Tentu. Pasti ya. Karena kan kayak ngiklanin aja tuh di Instagram ya, Facebook ya, OLX ya. OLX juga ya? OLX juga masih ya? Iya. Oke. Tapi kalau dia tuh sekarang bayar sih. Kayak misalkan jual motor, iklan motor tuh 50.000 satu iklan. Satu iklan ya? 100 kalau nggak salah. Oke. Berarti tapi Kang Rizky lebih sering nge-iklanin di platform mana? Facebook sama OLX sih. OLX. Di Instagram nggak terlalu ini ya? Di Instagram enggak sih. Soalnya di Instagram kalau saya di posting Instagram tuh kayak jarang yang nanya. Jarang yang nanya ya? Iya sih. Kecuali kalau di Facebook kayak marketplace itu kan banyak. Iya kan banyak. Oh berarti di Facebook sama OLX ya? Iya. Oke. Berarti dalam era digital sekarang platform sosial media pengaruh banget ya buat Kang Rizky buat ngejalanin bisnisnya gitu. Apalagi bisnis jual beli motor kan emang rata-rata orang-orang kan pada nyarinya di sosial media gitu kan. Berarti berarti ngaruh banget ya buat Kang Rizky. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini nih. Gimana nih cara Kang Rizky gitu kan dalam membangun hubungan yang baik gitu dengan pelanggan dan juga calon pembeli dalam bisnis jual beli motor kali ini gitu. Kalau membangun relationship yang baik gitu kan, komunikasi yang baik. Sebenarnya saya sama yang udah juga ya masih tetap berkomunikasi sih. Masih. Kayak contohnya kemarin sempat ada yang beli nih ceritanya. Sampai sekarang tuh kayak jadi saudara aja. Kayak sadulur lah ya. Sadulur. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dia butuh, kadang saya langsung. Jadi ada dijaga erat lah si hubungan baik itu jangan sampai lepas. Nah serunya jual beli ini tuh selain buat tambah penghasilan, itu juga kayak bisa mempererat silaturahmi gitu. Relasi juga kali ya. Oke. Berarti pelanggan kemarin Kang Rizky juga ada yang masih ini ya komunikasi sama Kang Rizky. Sampai sekarang juga masih ada. Oke. Berarti seru juga ya berarti. Ya seru. Itu orangnya banyaknya dari Bandung apa dari luar Bandung? Kalau yang pengalaman sih yang udah yang beli kebanyakan orang Bandung. Cuman ada aja yang dari luar Bandung juga ada. Ada ya? Ada. Pasti. Oke. Itu paling jauh orang mana kan kalau betul? Yang beli? Jauh tuh orang Aceh. Orang Aceh ya. Jadi saya dulu ngejual motor pertama itu tuh yang Mio itu dijual, dia tuh sama anak Unisba ceritanya. Anak Unisba. Dia tuh orang Aceh, cuman lagi stay di Bandung, aku di Bandung. Bukan Rohingya ya? Bukan. Oke. Karena kan sekarang lagi rame nih Rohingya di Aceh gitu kan. Berarti itu cara Kang Rizky gitu ya, jalin relationship yang baik, gitu kan, hubungan yang baik dengan para pelanggan. Ada yang udah jadi pelanggan setia mungkin Kang Rizky, yang udah jadi
Kang ada motor ini kan Oh, ini ada. gitu. Jadi si pelanggan itu emang suka ngejual-jualin juga gitu, ada. Ada. Oh ada ya. Ada. Oh oke. Keren. Jadi itu ya trik marketing dari Kang Rizky tadi buat ngebangun relationship yang baik sama pelanggan gitu kan. Mungkin oke, ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini nih pasti ada kan kayak tantangan nih atau hambatan utama yang dihadapi Kang Rizky gitu kan dalam bisnis jual beli motor. Terus gimana gitu cara ngatasinnya? Ada nggak sih tantangan atau hambatannya gitu, apa aja? Kalau tantangan ada sih, apalagi sekarang kan lagi rame-ramenya rumor ini yang motor Honda di atas 2020 tuh rumornya SAF, rangka SAF. S1 bisa dijelasin kayak gimana? SAF tuh yang karatan sih rangkanya. Karatan. Ya, jadi kalau misalkan kayak kita ngejual motor di atas tahun 2020 atau 2022, ya itu rata-rata orang udah takut. Nah kemarin tuh sempat beli Scoopy 2022, itu kan berarti udah di atas 2020. Ya. Nah sedangkan lagi rame-ramenya si rumor SAF itu. Ya. Wah susah pak jualnya pak. Susah ya? Susah. Itu Gimana saya juga susahnya kenapa? sempat heran itu kayak Ya. motor baru setahun lah gitu Ya. kan 2022 kilometer rendah, tapi cuma gara-gara SAF sebenarnya buat SAF itu kan tergantung kita juga yang pakai kan. Mau itu motor gimana pun bagus, tapi yang makin jor tetap aja motornya nanti jelek juga. Nah waktu itu sempat kayak udahlah gimana caranya ini motor laku Ya. cepat perputaran kan. Yang penting balik modal aja lah. Balik modal. Iya. Realistis lah ya. Iya. Ya. Daripada lama di garasi gitu kan, udah balik modal aja. Nah ceritanya waktu itu sempat nawarin minta tolong ke ada bandar juga. Oh ada ya? Pak saya lepas aja lah di Scoopy gini. Nah terus akhirnya untungnya tuh waktu itu sempat ada konsumen dia tuh yang lagi nyari. Nah ini fungsinya juga kan relasi gitu kan. Ya. Nah akhirnya ditawarin lah motor saya sama bandar itu datang ke rumah, lihat-lihat Ya. segala macam jadi aja untungnya. Jadi aja untungnya ya. Itu sempat kayak trauma sih sampai sekarang. Trauma ya, sampai sekarang. Trust issue sih, aduh. Iya ya, berarti ya itu jadi apa ya, tantangan utama ya. Iya. Sebagai pebisnis jual beli motor gitu kan. Jadi buat cara ngatasinya Kang Rizky gimana? Buat cara ngatasin kayak kan sekarang Kang Rizky tadi bilang trust issue tuh gitu kan. Cara ngatasinnya Kang Rizky gimana tuh? Biar ngeyakinin lagi diri sendiri gitu bahwa oh kayaknya nggak akan lagi deh kejadian kayak gini gitu. Ya gimana? Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak percaya aja lah, rezeki mah udah diatur kan. Ya, Jadi ya udahlah gitu. Jadi percaya aja, jadi cuma kemalon aja. Walau. Oke. Wah seru. Wis, jadi gila ini pebisnis muda mengerikan bos. Nah terus ke pertanyaan selanjutnya nih, nah mungkin Kang Rizky sendiri gitu, sekarang ada nggak sih kayak ngelibatin diri gitu, masuk ke dalam komunitas otomotif lokal gitu, buat memperluas relasi jaringan buat bisnis Kang Rizky juga gitu. Ada nggak sih Kang Rizky join komunitas kayak jual beli motor juga atau komunitas motornya, mungkin bisa dijelasin? Kalau itu sebenarnya dari pas sebelum jual beli itu emang suka sama motor, Ya. cuman kayak sekedar suka aja gitu, nggak pernah sampai ikutan kayak komun-komunnya gitu. Cuma itu ada di suatu hari itu teman ceritanya ngajakin San Mori gitu. San Mori Ya, ceritanya pertamanya tuh kayak ngapain sih San Mori gitu kan, Ya. pas bangun pagi lah segala macam gitu kan. Ya. Nah, tapi dipaksa ceritanya, penasaran juga kan. Penasaran juga. Nah, akhirnya ikut lah, dan ternyata oke juga nih. Nah, pas gitu, tahunya pas, tapi San Mori nggak lama sih. Oh, nggak lama ya? Setelah ngejalanin bisnis, udah berhenti. Cuman teman-teman yang anak-anak San Mori itu kayak masih berkontekan gitu. Jadi kadang anak-anak San Mori nih ada yang nyari temennya, langsung kadang nanya gitu. Kayak misalkan kayak kemarin aja. Nah, lagi ada stok vario nggak, temen nanyain, itu kan kayak lumayan juga ngebantu gitu kan. Iya. Oh jadi dari apa ya, dari teman ke teman juga bisa ya. Bisa. Kayak apa sih, komunitas San Mori gitu kan bisa, misal ada yang nyari motor kan bisa juga ya, bisa. sebagai penghubung lah ya, Iya, Kang Rizky. Iya. Wah seru juga itu. Kalau boleh tahu sampai sekarang masih Kang Rizky ikutan San Mori kayak gitu? Terakhir tuh udah lama sih. Oh udah lama ya. Udah lama. Oke. Biasanya kalau San Mori gitu titik kumpulnya di mana sih kan? Biasanya di sel Pelajar Pejuang. Siapa aja Sel Pelajar Pejuang. Biasanya kan yang saya tahu di KFC ya, KFC Setiabudi itu nanti
pas yang udah banyak orang itu yang kita tapi nggak tahu itu capsnya itu kita nggak kenal ceritanya. Kayak siapa aja gitu kita nggak kenal, tapi lama-lama juga kenal. Ya saling ini aja lah ya. Oke. Berarti Kang Rizky juga sempat ya join komunitas kayak Sunmori gitu dulu. Tapi sekarang kenapa tuh Kang nggak dilanjutin kan? Wah, motor aja gue di sini lah Pak. Di sini lah ya. Biasanya kalau Sunmori gitu jalurnya kemana aja sih Kang? Biasanya kalau Sunmori itu apa sih Kang? Sunday morning ride. Oke, Sunday morning ride ya teman-teman. Oke. Biasanya kemana aja? Biasanya rutenya kalau nggak Cikole. Oh Cikole ya. Lembang itu ya berarti? Lembang. Cikole kan ke Lembang sih. Nah, kalau dari KFC itu biasanya kalau yang mau naik ke Lembang semuanya ke Lembang. Tapi kalau misalkan yang nggak mau ke Lembang, nah pada stay di sana. Oh pada stay di sana. Oke. Nah kalau buat komunitas gitu kadang ada sih kan misal lagi jalan nih ada razia gitu kan biasanya tuh kalau ada razia tuh Sunmori gitu kan sama polisi. Nah Akang bisa ceritain sih ada pengalaman? Pernah ada pengalaman. Iya. Biasanya kan yang anak-anak Sunmori itu motornya nggak ada yang original pabrik. Biasanya at least dia ganti knalpot lah, lepas spion, itu motornya jalan polisi banget lah. Knalpot juga brong ya? Iya bro, itu pernah nih ceritanya kan dari Sunmori, itu motor emang incaran polisi sih waktu itu ngelewat ini Polsek Sumur Bandung. Waktu itu tuh lagi zamannya ini apa? Vaksin. Oh vaksin ya. Emang di depan polseknya tuh udah banyak kayak polisi gitu, cuman nggak expect dia bakal ngerazia, mikirnya tuh kayak emang di polseknya tuh lagi ada vaksin kan. Vaksin ya. Cuek aja jalan, diberhentiin, tanya segala macam. Ada ya udah. Kena motornya. Itu motor Kang Rizky atau teman Kang Rizky? Motor saya. Oh motor Anda ya. Lagi banyakan juga malam-malam pernah itu banyakan. Oh malam-malam pernah juga ya? Pernah. Oh itu kalau malam apa? Itu lagi sial aja sebenarnya. Oh Simpang Dago sih. Simpang Dago. Kalau malam itu biasanya apa sih namanya? Bukan Sunmori dong ya? Malam tuh kopdar biasa apa gimana? Biasanya atau ada komunitas juga mungkin? Komunitas salah satu motor brand motor? Aja sih sebenarnya, tapi kalau misalkan pagi-pagi itu Sunmori kalau misalkan malam tuh apa ya? Lupa tapi sama kumpulnya kayak Sunmori yang gitu? Kalau malam kebanyakannya di rest area 72. Oh di rest area 72. Itu bedanya kali ya. Itu malam-malam juga suka ada razia kadang ya? Oh banyak. Kang Rizky juga pernah? Malam pernah. Bang Dago itu kebanyakan lah gitu. Aduh, ya itu mungkin pengalaman menarik ya selama Kang Rizky join komunitas ini lokal itu kan ya, bisa dibilang komunitas motor-motor juga. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini gimana nih cara Kang Rizky menilai jual suatu motor dengan akurat sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kayak gitu nih, misalkan mau beli motor nih, kadang feeling juga main sih. Kayak, feeling juga main? Iya, kayak nih motor kayaknya bakal lama nih. Atau kayak, motor kayaknya cepat nih. Tapi itu nggak akurat juga. Kayak itu pernah ngambil motor, feeling itu kayak ini motor kayak bakal lama kayaknya. Tapi nggak tahu kenapa pengen ngambil gitu. Pengen ngambil. Itu baru diiklanin jam berapa ya? Diiklanin tuh jam 7 pagi. Wah, sampai jam 10 pagi itu ada 5 orang datang ke rumah. Oh, datang ke rumah ya? Gak nyampe sehari itu, gak nyampe 24 jam. Gila, keren. Terus pernah juga salah, kayak misalkan feelingnya, ini motor kayaknya bakal cepat nih. 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Lagi-lagi 6 bulan ya kan? Wah, lama sih, lama. Itu kalau boleh tahu motor apa yang didatengin sampai 5 konsumen gitu ke rumah? Waktu itu ceritanya punya Aerox nih. Oh iya, punya Aerox. Ada yang ditukar tambah sama Beat, kalau salah Beat 2014. Atau kenapa emang nggak suka, cuman ya udah nggak apa-apa, kayak pengen ngambil aja. Diiklanin jam 7, jam 10, dari jam 8 hingga 10 tuh HP itu udah kayak tring. Kayak banyak motif lah ya dari konsumen. Oke, terus? Akhirnya orang pertama datang, orang kedua datang, orang ketiga. Nah, yang pertama datang, yang kedua, orang ketiga masih stay, 4 datang, 5 datang, 4 limanya pada pulang. Akhirnya ada jadinya tuh sama orang yang ketiga. Orang ketiga datang. Jadinya. Kenapa itu yang sisanya nggak pada lihat, kenapa? Kalau gitu? Yang pertama itu cuman kayak lihat. Lihat. Yang kedua udah nawar. Belum dilepas. Karena udah di notif tuh udah ada orang yang mau datang ke rumah. Makanya udah tunggu dulu, siapa tahu orang yang kamu lebih tinggi kan. Iya, di keep dulu lah ya. Orang keempat sama kelima sebenarnya dia mau OTW, cuman ditahan karena
takutnya kan jadi udah jauh-jauh ke rumah tapi nggak dapat anak kosong kasihan juga kan. Oh iya. Karena ya udah dua orang di rumah. Kalau yang datang orang jauh semua, kalau orang Bandung juga? Random sih. Oh random? Ya kebetulan yang orang yang 4 kelima itu saya nggak nanya. Kalau yang dari yang orang kedua tuh dari Cileunyi misalnya. Wah Cileunyi ya? Orang ketiga tuh dekat rumahnya kebetulan. Cileunyi gas. Si Bagas saya kebetulan orang Cileunyi. Terus gimana lagi kan? Nah dari situ ya udah akhirnya mainin mental customer nih. Oke. Jadi udah 2 orang kan, jadinya kita mainin mentalnya. Kayak maksudnya mainin mental tuh orang kedua tuh berani nggak harganya di atas orang yang ketiga. Dimainin mentalnya, taruhnya nggak berani. Akhirnya penawaran ketiga dan ketiga ya udah. Oh kayak gitu. Oh gitu triknya ya, ada permainan mental ya. Iya. Boleh di sini kayak permainan mental tuh kayak gimana, jelasin dalam jual beli motor Kang Rizky gitu. Gimana permainan mental? Permainan mental tuh jadi misalkan nih lagi ngejual motor, ada 2 orang datang ke rumah, orang yang berbeda nih. Nah orang yang pertama tuh udah nawar, tapi nawarnya tuh di depan orang yang ketiga. Misalkan, tapi dia orang ketiga tuh nggak tahu nawar berapa, dia kasih tahu juga. Nah orang yang kedua udah pulang, misalkan nih harganya 10 ditawar 95 sama orang yang kedua. Ya. Sama orang yang ketiga tuh paling nawar 9. Bilang aja sama orang yang ketiganya, udah ditawar 97. Berani nggak di atas 97? Kalau misalkan dia berani, kita main aja mentalnya. Kayak orang itu juga udah serius gini segala macam. Akhirnya biasanya ada aja sih orang yang nanti tuh bakal ya udah saya lebihin segini, jadi ya udah laku gitu. Oh itu jadi permainan mental tuh kayak gitu ya dalam bisnis jual beli motor. Wah keren. Jadi bisa dapat untung lebih juga ya kan kalau kayak gitu ya. Nah itu guys trik mental tuh dari Kang Rizky yang bisa diaplikasikan sama sobat Krat. Orang kalau misalnya udah suka sama barangnya, mau harganya segimana pun pasti dibeli. Oh iya, pasti ya Kang ya. Kalau udah suka pasti dibeli. Mau berapapun ya Kang itu harganya. Ya saya ini aja sih kayak cerita 2 kali ngejual motor di atas pasaran. Di atas pasaran? Ya, yang harusnya pasaran 10 bisa laku di 13. Waktu itu yang terakhir tuh pasarannya berapa ya? Pasarannya 7 laku di 11,5. Oh, wah, untungnya gede banget ya. Oh gila. Ada ya, pernah ya Kang? Iya. Paling besar berapa Kang? Dijual besar di atas harga pasaran? Pernah beli itu 9, lakunya 18,7. Hampir 6 lah, nyentuh 6. Anjir, serius? Kayak jual beli mobil itu. Iya itu kayak jual beli. Oh, oke. Kau jual segitu ya? Belinya 9? Beli 9, modal jadi ya 11-12 lah. Iya 11-12. Lakunya 18. Anjir. Boleh tahu motor apa tuh? Itu Aerox 2017. Original apa? Original. Nah itu fun fact-nya ceritanya punya teman kampus ceritanya. Oh itu punya teman kampus. Teman kampus. Oke. Bercandain kan? Ya. Dijual nggak? Akhirnya dia lepas. Taunya minusnya banyak. Kayak. Sebenarnya minusnya banyak ya? Minusnya banyak. Makanya dia tuh nawarin pertamanya 13. Udah berani dong 13 soalnya pasaran Aerox tuh kalau nggak 15, 16 paling aman ya. Dia nawarin 13 udah aman. Oke. Ditanya, taunya surat-suratnya STNK nggak ada, pajak mati segala macam. Oh pajaknya mati juga? Pajak mati. Itu teman Akang asli dari Bandung di kampus apa? Bukan. Oh bukan. Dari mana? Kalimantan. Oh Kalimantan. Oh dari Kalimantan dia jual di Bandung ya? Iya jual di Bandung. Oh. Nah ya udah dibeli lah. Dia tuh hanya harga di 10, taunya pas dicek segala macam ada ngebul. Tawar lagi 9, ditawar 9 nggak dikasih, jadinya mah 95. Jadi 95. Dengan modal mesin STNK, ngurupin pajak segala macam jadi 11 atau 12 lah sekitaran segitu. Totalnya 18,7. Kayak minus mesinnya sama Akang dibenerin dulu? Dibenerin. Oh dibenerin dulu ya? Oh oke. Soalnya kalau misalkan kayak gitu tuh nanti customer bakal jadi kayak nunjuk-nunjuk. Oh. Wah ini misalkan joknya, wah ini mah bolong joknya. Misalkan body, wah ini mah baret cina bodinya. Kan mau nggak mau dirapiin dulu. Dirapiin dulu ya Kang ya. Harus ada modal juga ya Kang ya pasti. Modal. Oke. Itu banyak minus kedua segitu ya Kang? Iya. Wah gila. Keren. Itu orang Kalimantan ya Kang? Aduh. Kok bisa dia kuliah di sini ya Kang? Kelas sama Akang. Oh dia ngerantau di sini, dia kedua di sini juga. Oh. Bisa gitu ya, keren. Lumayan sih itu. Lumayan gede sih itu. Lumayan gede itu. Wah gila sih ya. Untung gede sih ya Kang. Gede. Terus motor kedua ada mungkin selain itu Kang? Motor kedua
Sama sih Aerox juga. Sama Aerox juga. Ya. Berarti banyaknya yang nyari itu Aerox ya kan? Berarti rata-rata Anak-anak muda sih. Anak-anak muda ya. Baru masuk SMA sih biasanya. Berarti target Kang Rizky sebenarnya bukan cuma orang tua doang kali ya. Berarti nargetin juga ke anak-anak muda ya. Iya. Nah, kan kalau misalnya kayak kasusnya kayak gitu tadi kayak temen Akang dia kan dari luar kota ya, luar pulau gitu kan, dia di Kalimantan. Nah, itu cara ngurusin surat-suratnya gimana kan? Mungkin surat-suratnya di sana gitu di Kalimantan. Kebetulan dia tuh beli motor itu pas di Bandung. Oh, jadi itu di motor Bandung. surat-suratnya Bandung. Oh. Jadi aman. Aman di jadinya ya. Kirain kayak saya dia beli di Kalimantan gitu, ngejual di sini. Oh, enggak ya, berarti oke, aman berarti ya kan ya. Sama jual beli emang kalau misalkan kayak milih-milih motor emang nerima sih kayak misalkan plat T, plat Z itu enggak. Oh, enggak ya. Agak susah sih. Oh. Berarti cuma nerima plat D doang. Plat D doang. Kalau gitu berarti agak ribet sih kan ngurusnya kalau dari luar pulau gitu, luar kota gitu. Misal dari Bogor, misalnya dari Bekasi, Jakarta. Sebenarnya kalau buat dijual lagi bisa aja, cuman kita nggak bisa ngikutin permainan pasar. Harga pasarannya misalkan di 12 nih, kita nggak bisa ngikutin harga pasaran 12 karena dari platnya aja udah beda kan. Oh iya ya. Mau nggak mau kita harus lebih murah. Nah untuk nanti misalkan ada yang belinya orang Bandung, itu kan pasti nanti ada administrasi ke kayak buat balik nama segala macam. Iya, balik nama nanti kayak mahal lagi kan. Jadi nah dari situlah kenapa nggak mau ngambil yang di luar Bandung. Yang luar Bandung ya benar-benar. Oke. Berarti agak rumit ya sih kan ya kalau ngurus dari luar kota atau luar pulau gitu. Akang ini bisnis sendiri kah apa ada sama teman gitu? Pertamanya sendiri. Ya. Pertamanya sendiri. Nah dari situ akhirnya bokap nambahin modal. Oh, dari bokap nambahin modal. Support berarti ya dari bokap. Oke. Berarti ya, tetap sendiri ya kan? Apa Tetap sendiri. Sendiri. Solo ya bro, anjing tinggal ngerinya. Tuh Akang sendiri gak kewalahan itu gak mau nambahin apa pekerja mungkin atau gimana? Oh enggak. Soalnya jualnya juga santai. Kalau misalkan nih lagi di kampus ya. Ada yang melihat motor ya tunggu aja sih di pulau kampus. Oh, kayak gitu. Tapi misal Akang di sela-sela ngampus nih ya, ada sih kayak misal kejadian kayak Akang lagi kelas nih, tiba-tiba ada pelanggan konsumen tuh yang nelpon itu nanyain motor gitu. Oh Pernah ya itu. Terus gimana itu Kang? Kan kejadiannya Akang misalnya kasusnya lagi kelas nih, gak bisa dulu ngangkat telepon gitu kan. Terus gimana Kang? Paling nggak diangkat dulu sih. Paling di chat doang kayak sebentar gitu. Sebentar. Itu biasanya kalau udah sampai via telepon gitu, dia tuh udah fix atau gimana Kang? Biasanya kalau udah telepon tuh udah kayak orang serius sih. Dibanding orangnya cuma ngechat dari marketplace kayak masih ada, terus nego di marketplace itu kayaknya cuma kayak nanya-nanya doang. Makanya kalau misalkan ada yang nanya nih misalkan netnya berapa aja, selalu dibalasnya kayak gini, cek dulu aja unitnya, harga mah gampang. Soalnya ngapain juga nanti kita negosiasi di chat, taunya nanti udah deal harganya, taunya pas lihat segala macem pasti turun lagi, ngapain juga kan, capek-capek ngetik sudah tahu aja. Ya, berarti kalau udah sampai via telepon gitu udah berarti fix ya kan ya 90%. Oke. Ya, mungkin itu luar biasa sekali ya. Obrolan kita kali ini dari Kang Rizky sendiri udah ngejelasin tuh beberapa bisnisnya, terus caranya juga kayak gimana kan, cara berkomunikasi dengan pelanggan dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin ini terakhir ya Kang Rizky. Nah ini nih, ada nggak sih tips buat para pemula gitu ya, yang pengen sukses gitu dalam bisnis jual beli motor? Ada nggak sih tips and triknya dari Kang Rizky kayak gimana? Buat tips paling pertama, tentuin dulu target pasarnya. Ya, oke, tentuin target pasar. Yang kedua modal sih. Modal pasti ya. Percuma kita tentuin target pasar tapi modal nggak ada. Oke, terus? Yang ketiga, banyakin relasi aja sih, karena itu ngaruh juga. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Oke, berarti tadi tuh target pasar, terus modal sama relasi ya. Oke, mungkin sekian ya. Itu tadi tips dan juga tips and trick dari Kang Rizky buat para sobat kerat nih, khususnya yang mau memulai merintis gitu kan di dunia bisnis, khususnya jual beli motor gitu kan, bisa diaplikasikan sama sobat kerat. Nah mungkin itu aja kan, terima kasih banyak waktunya. Oke, gila. Sama dengan namanya Rizky. Nah iya sama ya. Iya Rizky Firmansyah, Rizky Adiansyah.
Gila, Sarwa sing sukses sama sing Sarwa Oke, lagi. amin. Oke, makasih Kang Rizky. Siap. Terima kasih juga Sobat Krat Media. Sampai bertemu lagi di podcast ngosan selanjutnya. Ngobrol santai with Krat Media. Oke. Oke.